apa sih yang harus kita perbuat untuk perubahan. Jadi bukan hanya sekedar untuk ijminya, tapi ijmi itu akan semakin berkembang kalau dia bisa memberi impact besar pada kemajuan umat dan kemajuan bangsa. Ijmi harus menjadi salah satu sumber inspirasi dan sumber solusi bangsa. Nah, dikala sekarang kegamangan terjadi, maka ijmi harus ikut masuk dalam mainstream perubahan ini dan ikut mengisi dengan wacana-wacana, dengan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang terkait dengan soal membangun optimisme bangsa kita menjadi bangsa besar. Ijmi menjadi penjembatan karena inovasi itu sebenarnya suplainya banyak, ya, dari lembaga riset dan perguruan tinggi. Demand terhadap inovasi juga tinggi di masyarakat. Terus yang menghubungkan supply demand siapa? Nah, ijmi akan berperan menjadi penjembatan, jembatan antara supply dan demand inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Nur Islam Channel. Masih di tema bersama Mas Arief Satria yang baru saja terpilih, mencengangkan karena tiba-tiba terpilih jadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Selamat Mas Arief. Terima kasih. Mudah-mudahan amanahnya bisa diemban dengan sukses. Amin. Tapi satu hal nih ya, saya terbuka aja ya. Banyak yang ngomong gini, ijmi ini ada dan tiadanya sama aja, nyaris tak terdengar. Ramainya hanya pada saat apa tuh namanya kemarin? Muktamar. Berarti itu agak nyelekit, tapi harus didengarkan tuh. Menurut saya sih. Nah, menghadapi atau mendengar kritik seperti itu, respon Mas Arief sebagai Ketua Umum terpilih ini apa? Ya, kita ini prinsipnya kan terus menebar manfaat ya. Jadi kita memberikan impact pada perubahan, itu paling penting. Dimanapun saya berada, saya berusaha untuk bisa menjadi salah satu sumber perubahan. Oleh karena itu, ketika mendapat amanah menjadi Ketua Ijmi, ini juga ya satu hal yang berat, amanah yang berat sekali karena bandingannya adalah Habibie. Oh iya, Ketua Ijmi pertama ya. Pak Habibie kan luar biasa. Ya. Seorang teknokrat, teknolog, dan sangat sempurna betul. Saya kira itu salah satu idola saya. Nah, jadi Pak Habibie ini sangat menginspirasi saya. Itu juga sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya orang Indonesia itu mampu untuk bisa bersaing dengan siapapun. Itu Pak Habibie salah satu bukti yang konkret sekali. Nah, jadi ketika menjadi Ketua Ijmi, maka yang harus kita pikirkan kan apa sih yang harus kita perbuat untuk perubahan. Jadi bukan hanya sekedar untuk ijminya, tapi ijmi itu akan semakin berkembang kalau dia bisa memberi impact besar pada kemajuan umat dan kemajuan bangsa. Nah, oleh karena itu dengan identitas ijmi, keislaman, keindonesiaan dan kecendekiaan, itu tiga modal yang saya kira sangat penting sekali. Ijmi dengan modal ini kemudian ditambah dengan modal sosial yang juga luar biasa karena di setiap provinsi ada, sampai kecamatan ada, jaringan ada, kemudian infrastruktur ada, ya, nama besar juga pernah ada, ya. Jadi ini sebuah modal yang bagi kita adalah ya nggak ada cara lain selain ijmi harus kembali bangkit dan kemudian menebar manfaat dan impact untuk kemajuan kita semua. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pertama, saya melihat bahwa semua negara di dunia ini sekarang sedang mengalami kegamangan global akibat disrupsi akibat perubahan iklim, revolusi industri 4.0, juga dengan adanya pandemi COVID. Nah, jadi kegamangan global itu semua negara di dunia sekarang sedang belajar bagaimana cara mengatasi pertanian 4.0, bagaimana cara mentransformasi desa, bagaimana cara mentransformasi bangsa di saat krisis seperti COVID, gimana bangkit dari COVID. Semua orang kan nggak punya resep, semua orang sedang belajar. Artinya kita harus berpositif thinking bahwa Tuhan itu sedang
sedang baik pada kita karena tadinya kita jauh ketinggalan dengan negara manapun, sekarang kita harus men-speed up transformasinya. Kita di restart. Kondisi dunia di restart seolah-olah kita ini mirip dengan negara lain, dibuat kondisi yang sama semua. Dan semua kan nggak ada pengalaman menghadapi itu, nggak ada resep. Nah, saya selalu mengilustrasikan kita ini sekarang itu kalau berlari itu sudah startnya yang sama, garisnya sama. Kalau garisnya start kita tuh sama, ya maka tergantung siapa cepat berlari akan memimpin. Orang mengkritik saya, Pak ilustrasinya nggak tepat. Orang butuh modal. Nah, modal kita dengan modal lain, orang lain beda. Mereka sudah maju duluan sebagainya. Saya sampaikan bahwa yang besar nggak selamanya besar, yang kecil tidak selamanya selalu kecil. Semua hari ini yang diperlukan adalah soal learning agility, kecepatan belajar. Kecepatan belajar dari situasi yang ada, kecepatan belajar dari kondisi yang ada, dan kemudian kecepatan belajar dan kecepatan untuk melangkah dan kecepatan untuk berlari. Hanya itu kuncinya. Dan kecepatan belajar itu sangat tergantung dari mindset. Jadi kalau mindset kita ini saat ini terbangun bahwa kita ini akan selalu menjadi bayang-bayang bagi negara lain, ya itulah yang akan terjadi seperti sekarang ini. Kita selalu menjadi follower dari apapun aktivitas yang dilakukan orang lain, yang gitu. Nah, tapi kalau mindset kita ini adalah mindset menjadi trendsetter, maka kita harus ada keberanian untuk melangkah. Dan keberanian melangkah itu bukan nekat, berani ya mengkalkulasi. Berarti kita harus memiliki kecepatan belajar. Kecepatan belajar menghasilkan inovasi yang lebih baik, dan inovasi yang lebih baik itulah akan membawa kita ke depan. Karena kunci ke depan kita melangkah tetap saja kuncinya pada inovasi. Dalam konteks ICMI, peran konkret ICMI dalam hal yang tadi diuraikan itu apa? Nah, jadi ICMI harus menjadi salah satu sumber inspirasi dan sumber solusi bangsa. Nah, dikala sekarang kegambangan terjadi, maka ICMI harus ikut masuk dalam mainstream perubahan ini dan ikut mengisi dengan wacana-wacana, dengan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang terkait dengan soal membangun optimisme bangsa kita menjadi bangsa besar. Ya, bangsa kita menjadi bangsa superior, bukan inferior. Kita hilangkan inferiority complex itu. Jadi karena mohon maaf, ini banyak teman-teman kita banyak itu belum berpikir ke arah sana, ke arah menghadapi disrupsi seperti apa, menghadapi 4.0 seperti apa. Nah, kita ini kesempatan karena kita berisi para ahli, para cendekiawan, dan orang-orang yang punya banyak pengalaman, itu kita bisa memulai dengan mengarahkan pemikiran gagasan untuk menjadi solusi bangsa kita kan menjadi bangsa terdepan. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tetap menjadi hub bagi menjadi rumah bersama umat Islam. Kita menjadi hub yang bisa menjamin konektivitas antar ormas-ormas Islam agar satu frekuensi dengan kita untuk memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia menghadapi kegambangan global ini. Nah, kemudian itulah yang menurut saya sangat penting sekali. Kemudian berikutnya lagi kita harus menjadi pelopor dalam agenda aksi. Jadi gini Mas, jadi pelopor agenda aksi ini kalau tadi gagasan dan solusi, inspirasi itu kan satu hal yang harus diturunkan, tidak hanya sekedar wacana, tapi harus diturunkan dalam agenda aksi. Ya. Aksinya apa? Nah, agenda aksinya kita harus melakukan sesuatu yang konkret. Bagaimana terus mengarah peningkatan kualitas SDM di Indonesia, kemudian misalnya untuk dunia dakwah, bagaimana kita meningkatkan literasi para dai dengan literasi iptek, sains dan teknologi, agar para dai kita semakin melek tentang perubahan iklim, tentang isu-isu teknologi terkini, ya, tentang tren 4.0 dan sebagainya. Kemudian kedua, kita juga harus berpikir tentang desa. Nah, jadi persoalan masyarakat Indonesia itu sebagian besar ada di desa, dan kekuatan Indonesia ada di desa. Mengapa desa? Karena gini, di saat krisis apapun, krisis moneter, krisis finansial global, krisis COVID, sektor yang tumbuh positif dan menjadi penyelamat adalah pertanian. Itu bentengnya tuh. Benteng itu pertanian. Nah, kalau benteng pertanian itu ada di desa, maka mau tidak mau desa harus semakin kita perkuat. Nah, kita perkuat dengan apa? ICMI menjadi penjembatan. Karena inovasi itu sebenarnya suplainya banyak. Ya, dari lembaga riset dan perguruan tinggi. Demand terhadap inovasi juga tinggi di masyarakat. Terus yang menghubungkan supply demand siapa? Nah, ICMI akan berperan menjadi penjembatan. Jembatan antara supply dan demand inovasi. Nah, itulah menjadi penjembatan supply demand itu, maka itu akan terjadi percepatan proses transformasi. Nah, sehingga akan dibangun banyak learning center
di desa-desa nanti dengan peran Orwell, Orda, Orsat gitu. Learning center pusat pembelajaran untuk menggerakkan kehidupan desa. Karena yang paling penting ketika desa sudah orangnya optimis, percaya diri, kuat, maka industrialisasi dengan sendiri akan kuat. Kita belajar dari Korea Selatan. Korea Selatan itu pertama kali langsung industrialisasi, collapse. Karena desa nggak kuat. Sehingga Pak Chung Hee itu shifting policy-nya dari industrialisasi menjadi gerakan Semolundong, pedesaan. Nah, dengan desa yang kuat, maka daya beli kuat, semuanya kuat, industrialisasi bisa berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya kuncinya itu, desa itu bisa menjadi kekuatan besar bagi kemajuan industri di sebuah bangsa. Nah, itu kemudian yang ketiga misalnya pada program yang ini sekedar contoh aja Mas ya, contoh yang lain adalah soal pendidikan. Nah, pendidikan itu saya kira kalau Pak Iswan menjadi rektor, mahasiswa apa yang akan dicari? Ya pintar, kaya. Gitu. Jadi kalau saya selalu ilustrasikan ada kuadran Y, kuadran X, garis Y, garis sumbu X, sumbu Y. Nah, sumbu Y itu prestasi akademis, sumbu X itu kondisi ekonomi. Nah, jadi kalau kondisi prestasi akademiknya bagus, ekonominya bagus, semua orang senang. Itu kuadran 2 kan. Nah, atau misalnya prestasi akademiknya bagus, ekonominya nggak bagus, orang masih mencarikan beasiswa untuk dia. Nah, Oke, jadi kuadran 1, kuadran 2 aman. Kuadran 4, ekonominya bagus, tapi prestasi akademiknya jelek. Nah, karena duitnya banyak, dia masih bisa membayar dimanapun dia. Private lah ya kan. Sekarang kuadran 3, sudah ekonominya jelek, prestasi akademiknya jelek, siapa yang ngurusin? Dan itulah tugas ISMI. Nah, itu tugas ISMI menurut saya. Oke. Semua orang berpikir kuadran 1, kuadran 2, ISMI harus berpikir kuadran 3. Kenapa? Karena ini jarang orang mikirin ini. Padahal persoalan bangsa ini ada di sini. Sumber pengangguran, ya kan? Iya, di situ semua. Sehingga kita menciptakan sebuah model pendidikan alternatif untuk kuadran 3. Supaya apa? Supaya ya kita tuh di saat sekarang bonus demografi ini terselamatkan semuanya. Karena selama ini kita ini fokus pada 1-2. Tapi yang kuadran terlemah itu. Kuadran terlemah. Nah, ini harus diselamatkan. Dan itu tuh dia akademik rendah, mungkin jangan-jangan bukan karena dia nggak pintar, tapi karena sistem, karena struktur nggak memungkinkan dia karena akses, karena macam-macam sehingga nggak beruntung. Ini kan kasihan banget. Karena karena keadaan kemudian dibuat seperti itu, menjadi seperti itu, kemudian kita tidak menolong mereka. Nah, sekarang saya sudah kemarin diskusi dengan para rektor, saya diskusikan ini harus kita selesaikan kuadran 3 ini. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan ini soal masalah bangsa kita di era post demografi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah dengan kita harus mulai berpikir tentang program akademi komunitas D1 atau D2. Karena tidak mungkin kita ini hanya berpikir tentang sarjana karena begitu. Berarti level akademisnya harus disiapkan juga yang ada D1. Loh iya, jangan kalau 4 tahun suruh kuliah, dia mikirnya adanya kuliah gimana, sekolahnya gimana, ibunya bapaknya harus dibantu untuk hidup dan sebagainya kan. IPB ada sekarang ya, D1, D2, D3 itu. Makanya kita ISMI ini akan berpikir ke arah sana. Jadi kita coba pikirkan yang tidak dipikirkan orang lain. Kita pikirkan yang orang lain itu melewatkan. Ini kalau terjadi, ini saya kira akan sangat dasar sekali. Sehingga dengan D1, D2, nah kemudian kita lengkapi dan kita bersama dengan industri. Nah, sehingga itu terserah pasar. Kan kuncinya kan bagian serapan pasar. Jadi bukan hanya sekedar, kalau kita bicara sekolah vokasi, diploma kan kuncinya di pasar kan. Link and match-nya itu benar-benar harus jelas. Gini, ada dugaan bahkan pemilihan ormas pun harus punya modal besar karena harus membayar suara. Ya itu kan dugaan, ya kan? Muktamar kemarin begitu nggak? Saya tidak melakukan itu dan tidak ada, saya kira di ISMI ya? Nggak ada kayak gitu-gituan ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Dan kita tidak berharap itu sama sekali tidak ada sampai kapanpun ya, karena integritas saya kira kunci dan prinsip pokok besar. Jadi nggak ada yang menanya ke Mas Arief, Mas Arief abis berapa jadi ketua umum ISMI? Nggak ada nanya saya. Nanya itu nggak tega. Nggak tega. Oke, kita kembali punya modal berapa sih kita ini?
Oke, kembali ke rangkaian program dan cita-cita Mas Arief dalam menggerakkan roda organisasi kan perlu dana ya. Nah itu sumber pendanaannya itu dari mana? Karena itu kan nanti untuk menjalankan program ya itu tadi, dana. Betul, ICMI tidak bisa sendiri. Jadi ke depan itu harus banyak berkolaborasi. Nah sehingga sekarang itu kita satu dari anggota, dan sekarang itu nanti kita siapkan sekarang sistem keanggotaan, dan kemudian iuran anggota akan kita aktifkan kembali sehingga anggota juga merasa memiliki dan kemudian mengontrol kita, punya hak untuk mengontrol kita karena dia juga bayar, memenuhi kewajibannya kan. Bahasanya gini, kalau kita udah bayar, sampean kan buruhnya saya bayar untuk bekerja. Oke, bagus juga itu. Nah, jadi dengan itu kita punya kemandirian. Tapi pada saat yang sama juga sebenarnya pemerintah butuh kerjasama juga. Kita juga perlu kerjasama dengan pemerintah ya, dengan sumber pembiayaan dari pemerintah yang sehingga cukup besar karena memang kita punya expert, kita punya intellectual capital, pemerintah punya capital, ya sudah kita punya capital, kita kerjasamakan. Yang penting kan memberikan impact pada perubahan, impact pada kesehatan. Ya. Swasta juga sama, kita kerjasama. Oke. Memimpin ormas berbeda dengan memimpin kampus. Variabel politiknya, politik dalam pengertian high politik juga. Sekarang menghampiri Mas Arief ketika menjadi ketua umum ICMI kan, gitu. Karena pasti akan ada korelasi itu dengan peristiwa-peristiwa politik terhadap ketua umum ICMI. Siap enggak dengan hal seperti itu dan apa yang akan dilakukan oleh Mas Arief ketika menghadapi tekanan atau mungkin fenomena politik? Ya kita harus siap, ya namanya ketua ICMI ya segala sesuatunya harus benar-benar kita siap lah. Dan memang tidak bisa dihindari ya, variabel politik itu hampir selalu ada dimanapun, di direktur pun ya meskipun kita ini ada di dunia akademis, yang namanya office politik juga ada, ya selalu ada di kantor eksternal politik, di swasta juga ada, dimanapun selalu ada office politik selalu ada. Tapi kaitan dengan politik kenegaraan, ya pasti sebagai rektor pun ya pasti adalah hubungan kaitan dengan soal policy, kaitan dengan soal bagaimana sikap kita, pemikiran kita terhadap regulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa. Ya, yang penting bagi kita adalah kita memiliki independensi. Jadi menurut saya kecendikiaan itu yang ada di ICMI itu kan soal akal sehat ya. Ya, soal akal sehat, soal hati, ya, kepedulian. Jadi akal sehat yang harus kita kedepankan. Jadi independen ya. Dan independensi menjadi penting sekali. Karena apa? Sebenarnya publik itu yang mengharapkan satu lembaga yang independen kan. Lembaga yang independen, lembaga yang bisa dipercaya ketika bangsa dalam kondisi yang memang memerlukan peningkatan kohesivitas sosial, ya, peningkatan persatuan. Ya. Jadi kita jangan sampai menjadi sumber sumber masalah, justru kita harus menjadi sumber solusi. Oleh karena itu independensi menjadi objektivitas, independensi menjadi sangat penting. Jadi nggak ada agenda di dalam Sako Mas Arief mendukung Capres 2024 atas nama ICMI? Enggak ya? ICMI tidak akan saya bawa ke dalam ranah politik praktis. Enggak ya? Jadi kita ICMI kita adalah pribadi, kita politik moral. Kalau pribadi, kenapa? Jadi tim sukses Capres gitu. Ya kalau Capres mahasiswan ya kayaknya. Enggak lah. Kita ini kan melekat ya, pribadi maupun sebagai pimpinan organisasi itu nggak bisa dipisahkan, sulit dipisahkan ya. Nah, sehingga kita jaga independensi. Jadi Mas Arief akan tetap berada di koridor independensi dan objektivitas dan tidak akan masuk ke wilayah politik praktis ya. Jaminannya apa nih ya? Waktu pembuktiannya oleh waktu ya. Waktu mau dikaji aja. Tapi ICMI itu organisasi besar. Ini harus kita selamatkan betul. Kita selamatkan. Emang sebelumnya nggak selamat? Ya sebelumnya selamat, sekarang semakin terselamatkan. Sebenarnya selamat, bagus. Sekarang semakin terbaguskan, semakin berkualitas. Jadi kita ini ICMI bisa besar ya karena masa lalu, ya karena Habibie, karena para presidium, para ketua sebelum, pengurus sebelumnya sudah berjuang keras untuk kemajuan ICMI. Jadi kalaupun ICMI itu ke depan itu akan mengalami kemajuan yang luar biasa, itu kontribusi dari
para pendiri semua. ICMI, kontribusi dari para anggota ICMI, kontribusi dari para pengurus ICMI sebelumnya, karena tidak bisa kemajuan itu diskret ya, hitam putih, itu ada kontinum, ya, ada kontinum satu rentang, dan itulah kontribusi masalah itu penting sekali untuk membuat ICMI menjadi lebih hebat lagi. Tapi bukan rahasia ya, menjadi ketua umum ICMI atau ormas manapun di Indonesia ini harus ada tangan dan restu dari penguasa atau pemerintah ya. Udah dapat restu belum? Restu dari Pak Iswan aja. Oke. Restu dari ibu saya. Ya. Gitu. Ibu saya merestui. Ya. Oke. Terakhir Mas Arief, artinya respon pemerintah kan pasti komunikasi dari para menteri atau mungkin dari Pak Jokowi atau dari kepala BIN lah ya kan, ngasih selamat atau responnya itu mereka seperti apa? Karena kan stakeholder yang salah satu yang paling penting kan pemerintah. Respon mereka itu seperti apa? Ya, bahagia atau mendukung atau banyak ngingetin jangan begini jangan begitu gitu ya, kan? Alhamdulillah responnya positif. Harapannya sangat besar pada ICMI untuk melakukan proses transformasi dan memberikan kontribusi pada transformasi bangsa. Semua gitu. Jadi ICMI konkretnya apa ini untuk kemajuan bangsa? Apa konkretnya sebagainya? Dan mereka harapannya besar pada ICMI, termasuk harapan untuk soal independensi. Jadi saya juga nggak menyangka banyak pihak yang ya tadi saya pikir dukung ini ya, bukan, malah jaga independensi objektivitas. ICMI milik saya, milik kita juga. Jadi kita senang kalau ICMI itu di atas semuanya. Jadi mereka banyak yang sayang sama ICMI dan ketua umumnya. Amin. Jangan sampai keseret-seret pertarungan politik ya. Amin. Saya mau tanya tapi nggak tega kan. Mau dukung siapa gitu, pasti nggak dijawab ya kan? Mau dukung siapa gitu, Prabowo, Ganjar atau Anies ya kan? Ya dukung Iswan Channel aja. Oke, kawan baik, itulah belak-belakan Nur Iswan Channel bersama dengan Mas Arief Satria yang baru saja memimpin ketua umum ICMI. Kita doakan Mas Arief tetap sehat dan tentu saja berhasil dalam membawa ICMI sebagaimana tadi yang diucapkan. Terima kasih Mas. Amin. Jadi insya Allah ICMI dengan prinsip IPTEK dan IMTAK ini keseimbangan keduanya. Bisa membawa IMTEK itu apa? Banyak kawan baik nggak tahu loh. IMTAK itu iman dan takwa, kemudian IPTEK ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dua kombinasi yang harus seimbang untuk membawa ICMI rahmatan lil alamin. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan share obrolan menarik dengan Mas Arief Satria, Ketua Umum ICMI terpilih. Terima kasih Mas. Terima kasih.